Anak saya usia 5 tahun. Dia dipegang vaginanya oleh tetangga. Apakah bisa dilaporkan ke polisi? Sob. Selamat datang di channel Cerdas Hukum. Bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. What? Se. Penting banget ini untuk kita bahas, Sohib Justice sekalian. Tahu nggak sih, setelah Boskon lakukan pencarian data dari berbagai daerah, ternyata banyak sekali kasus ini terjadi. Sebanyak 585 kasus kekerasan anak yang ditangani dari Januari sampai September tahun 2019, kekerasan seksual mencapai 224 kasus. Ini menurut Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, yaitu Ibu Tuti Kusumawati, yang mengatakan kasus kekerasan seksual itu terdiri atas persetubuhan dan pencabulan. Untuk persetubuhan mencapai 70 kasus, sedangkan pencabulan mencapai 154 kasus. Lalu, Markas Besar Polri atau Polisi Republik Indonesia mencatat ada 236 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada bulan Januari hingga Mei tahun 2019. Namun, Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri tersebut mengatakan hanya 50% dari keseluruhan kasus yang bisa ditangani tuntas oleh institusinya. Sedangkan sepanjang tahun 2019 di Sumedang terjadi sedikitnya 54 kasus pencabulan anak di bawah umur. Luar biasa kan sob? Ini berarti para predator anak berada di sekitar kita. Yuk kita bahas tuntas biar kita semua paham dan dapat melindungi anak-anak Indonesia dari kejadian ini. Dengerin ya, penting nih. Sebelumnya, kami mengucapkan turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi kepada anak Sohib Justice. Peristiwa itu murni termasuk dalam tindak pidana pencabulan. Adapun pencabulan menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, melakukan pemaksaan mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, dan sebagainya. Selanjutnya, sanksi atas tindak pidana pencabulan ini diatur dalam pasal 294 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik, atau dijaga, atau dengan bujang, atau orang sebawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama 7 tahun. Saat ini, jika terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur, maka merujuk pada pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka dipidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jika unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan seperti melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, adanya paksaan, adanya tipu muslihat, dan adanya bujuk rayu dapat dikategorikan secara penuh bahwa peristiwa tersebut termasuk tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan dapat dilaporkan ke kepolisian dengan bukti yang ada pada anak atau ibu bapak alami. Adapun alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. Pertama, adanya keterangan saksi. Kedua, adanya keterangan ahli. Ketiga, adanya surat. Keempat, adanya petunjuk. Dan yang kelima, adanya keterangan terdakwa. Apabila terdapat dua alat bukti yang cukup, maka tindak pidana pencabulan yang anak ibu alami bisa dilanjutkan proses pidananya. Jika ibu atau bapak masih perlu untuk berkonsultasi dalam menganalisa kasus anak ibu atau bapak, membutuhkan pendampingan ketika akan melakukan pelaporan ke kepolisian, atau bahkan membutuhkan pemulihan atas traumatis yang dialami anak ibu atau bapak, kami sarankan agar bapak atau ibu mendatangi P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang ada di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, di mana kewenangannya adalah memberikan konsultasi hukum disertai pendampingan di ranah pidana dan konseling psikologis. Semoga penjelasan kami dapat membuat bapak ibu mengerti hukum ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.